Perkenalkan, nama saya Muhammad Jogi Pratama. Saya dari kelas PPK 5A. Di sini saya akan mencoba mereview hasil resum jurnal yang telah dilakukan oleh saya. Baik, langsung saja kepada topik pembahasan, yaitu review jurnal. Yang pertama yaitu jurnal pertama, model penguatan kelompok dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah, yaitu studi kasus pada kelompok tani ternak makmur Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Jurnal volume ke-6, halaman 2, halaman 59-70 tahun 2020, ditulis oleh Kamalia Ulfa, Sugiharjo, dan Joko Winarno. Yang pertama yaitu abstrak. Pada abstrak di sini dijelaskan bahwa abstrak ini menggambarkan secara garis besar dari isi jurnal penelitian kali ini, yaitu isinya merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh para pembina, yaitu untuk memantapkan kelompok ternak untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di pedesaan. Penentuan lokasi ini berdasarkan dari sengaja memang di KKT Makmur Boyolali. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berdasarkan hasil penelitian. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mendukung maupun menghambat keberjalanan kelompok. Di sini lebih digarisbawahi pada penguatan kelompok pada kelompok ternak, yaitu kelompok KKT Makmur pada bagian abstrak. Yang kedua pada bagian pendahuluan. Di sini yang dapat saya tarik yaitu merupakan penulis lebih dominan membahas kelompok ternak dan mengupayakan ternaknya agar mendapat nilai tambah serta efisien dalam mengolahnya. Selain itu, penguatan kelembagaan petani peternak di pedesaan bertujuan agar petani peternak dapat memanfaatkan program pembangunan yang ada secara keberlanjutan melalui penumbuhan rasa memiliki, partisipasi, dan pengembangan kreativitas. Di sini pada bagian pendahuluan, penulis lebih mendominan kepada membahas tentang memperkuat kelompok KKT untuk memperkuat ekonomi peternakan di desa tersebut. Karena melalui kelompok peternak diharapkan para peternak dapat saling berinteraksi sehingga mempunyai dampak yang saling membutuhkan, saling meningkatkan dan saling memperkuat, dan serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dan manajemen ternak sapi perah. Itu yang dapat saya tarik pada bagian pendahuluan. Pada selanjutnya itu kajian pustaka. Di sini menggunakan Wicaksono tahun 2016. Yang kedua menggunakan Muslim tahun 2006. Bardikanto dan Subati pada tahun 2013. Dan menggunakan Siahan pada tahun 2010. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis faktor internal dan eksternal serta potensi dan upaya kelompok untuk mengkonstruksikan model penguatan kelompok tani ternak makmur dalam meningkatkan usaha ternak sapi perah di Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Penentuan lokasi menggunakan purposif ataupun sengaja karena Boyolali merupakan sentra penghasil susu dan sapi perah. Pada hasil penelitian, di sini penulis menggarisbesarkan pada penguatan kelompok untuk mendukung kegiatan ternak sapi perah. Dengan adanya kelompok tani ternak makmur ini diharapkan peneliti ataupun para peternak dapat saling bertukar informasi. Selain itu, yang dilakukan oleh pembina kepada kelompok tani ternak untuk memajukan kelompok tani ternak yaitu dilakukan dengan cara yaitu bekerja sama dengan kelembagaan yang mampu dan mau mendukung kegiatan KKT Makmur dalam pengadaan bibit sapi perah unggul. Kesimpulan, potensi yang dapat dimiliki KKT Makmur dalam meningkatkan kualitas susu sapi perah
adalah adanya modal tabungan kelompok yang sudah terbiasa dengan kegiatan peternakan sehingga mudah untuk dibina. Selain itu, upaya KKT meningkatkan dalam sapi ternak yaitu adalah dengan pembenahan sarana dan prasarana peternak sapi perah, peningkatan kapasitas anggota melalui pembinaan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan ternak, dan evaluasi kegiatan usaha. Kelebihan pada jurnal yang pertama yaitu lokasi penelitian sangat mendukung dan sangat pas, yaitu Kabupaten Boyolali yang merupakan daerah sentra penghasil susu. Yang kedua, terdapat bagan-bagan pada jurnal yang di-upload memudahkan para membaca untuk memahami isi penelitian. Kekurangannya, yang pertama, pada bagian kesimpulan masih tidak langsung to the point, masih terlalu banyak kalimat deskriptif. Yang kedua, sumber kajian menggunakan sumber yang sudah cukup lama sehingga kurang relevan. Ide penelitian yang dapat saya tarik dari membaca jurnal ini ide penelitian yang dapat saya tangkap adalah ide penelitian sosial ekonomi, yaitu memperkuat usaha susu sapi perah baik dari segi kualitas maupun kuantitas melalui sistem kemitraan. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, perbaikan usaha peternakan sapi dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan reproduksi kelompok Parna Sayo Kecamatan Pauh Padang. Volume 26 nomor 3 tahun 2019 ditulis oleh Edi Z dan Amrizal Anas. Abstrak pada di sini sama seperti sebelumnya, yaitu abstrak adalah bagian secara garis besar untuk jurnal yang telah dilakukan ataupun penelitian yang telah dilakukan digambarkan pada bagian abstrak. Di sini pada bagian abstrak penulis menggambarkan penguatan kelompok secara kelembagaan dan peningkatan pengetahuan peternak tentang reproduksi sapi. Di sini penulis menggarisbawahi tentang kelembagaan dan peningkatan pengetahuan peternak melalui tentang reproduksi ternak sapi. Pada bagian pendahuluan di sini dijelaskan bahwa kelompok peternak Sayo yang dikuasai oleh Bapak Rahmat ini masih kurang terhadap aspek pengetahuan, terutama khususnya yaitu aspek pengetahuan reproduksi sapi. Dan di sini juga dijelaskan bahwa penulis menyarankan memperkuat kelembagaan peternak yang berupa kelompok peternak agar bisa memiliki posisi tawar yang baik dalam mengakses bantuan dari pihak luar, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Jadi di sini maksudnya pengabdian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membantu peternak untuk mendapatkan bantuan baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Selanjutnya kajian pustaka yaitu pada tahun dikutip dari Harjo Prajoto tahun 1995, Kanben tahun 1999 dan Kelbulan. Pada pengabdian yang dilakukan pada metode penelitian, lokasi pengabdian dilakukan pada kelompok peternak sapi yang berada di Kelurahan Piai, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yaitu kelompok peternak sapi Parna Sayo. Adapun beberapa metode yaitu ceramah dan sosialisasi, yang kedua temu lapang. Pada hasil penelitian di sini penulis menjelaskan bahwa yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan kelompok agar ketika penguatan kelompok itu sudah kuat, jadi mempermudah para peternak untuk mendapatkan akses bantuan baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Yang kedua yaitu di sini dijelaskan bahwa peternak masih membutuhkan informasi yaitu tentang reproduksi ternak sapi melalui proses-proses penyuluhan yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta untuk meningkatkan jumlah populasi ternak secara signifikan.
Kesimpulan, anggota memahami pentingnya kelompok yang kuat secara kelembagaan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun semesta demi berkembangnya usaha kelompok yang dijalani. Peningkatan pengetahuan anggota kelompok pada aspek reproduksi ternak sapi seperti kemampuan mendeteksi birahi dan estrus, mengidentifikasi pejantan produktif, introduksi perkawinan perdana bagi sapi dahara, serta inovasi yang berkaitan dengan reproduksi dapat meningkatkan efisiensi reproduksi dan meningkatkan jumlah populasi ternak. Kelebihan secara format penulisan sangat lengkap dari awal sampai tahap akhir, yaitu sampai tahap evaluasi. Secara bahasa menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Isian bahasan sangatlah menarik, di mana berisikan penguatan secara kelompok dan juga membahas produksi ternak yang sangat berguna bagi peternak secara mandiri maupun kelompok ternak. Kekurangan pada bagian isi penjelasan, penulis kurang lebih eksplor, maksud penulis kurang sampai secara keseluruhan. Nilai penelitian yaitu penelitian mengenai peningkatan hasil sapi potong dan juga penelitian reproduksi sapi potong yang dapat mendorong peningkatan produksi. Jurnal yang ketiga yaitu analisis kelembagaan kelompok ternak dalam pengembangan usaha ternak sapi ongol, peternakan sapi ongol atau PO. Di sini ditulis oleh Budiotomo, Rini Nurhayati, dan Sodik Jauhari. Pada abstrak, penulis ataupun peneliti lebih fokus pada kinerja kelembagaan kelompok dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong, yaitu khususnya sapi potong peranakan ongol. Selain itu, di sini juga penulis menjelaskan bahwa fungsi dari kelembagaan kelompok itu sangatlah penting bagi keberlanjutan maupun berkembangnya suatu usaha peternakan, yaitu dijelaskan pada modal awal kelompok hanya 19 ekor PO memiliki anggota kelompok ditempatkan di kandang yang sangat sederhana dan suatu kandang. Perkembangan sampai saat ini berjumlah 67 sapi dari awal 19 dengan adanya kelembagaan kelompok. Pada pendahuluan di sini penulis lebih menekankan pada model kandang. Model kandang perlu disiapkan sebelum sapinya datang karena menunjang kegiatan beternak itu sendiri. Selain itu juga di sini masih kelembagaan kelompok harus dikuatkan, tidak jauh-jauh lagi dari kelembagaan kelompok menjadi dasar, karena dengan menggunakan teknik kelembagaan kelompok itu sangat membantu petani dan peternak untuk lebih berkembang, karena dengan adanya kelembagaan tersebut perputaran teknologi, perputaran informasi antar peternak dan petani sangatlah cepat dibandingkan di petani ataupun peternak mandiri. Kajian pustaka di sini menggunakan hasil penelitian Pusdit Bangna tahun 1992, menggunakan pendapat Sayuti tahun 2014 dan Sayuti tahun 2011. Di sini metode penelitiannya lebih menjuru kepada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kelembagaan kelompok ternak dalam mengembangkan usaha ternak sapi potong. Hasil penelitiannya di sini dijelaskan bahwa lebih menjuru kepada kekurangan informasi ataupun kekurangan petugas yang dapat membimbing peternak yang tergabung dalam kelompok kandang. Di sini dijelaskan bahwa kelembagaan kelompok ternak sapi makmur di Desa Ujung Watu terbentuk dengan adanya kandang kelompok yang dapat menunjukkan perkembangan sangat baik. Maka oleh dinas terkait, yaitu petugas penjuru lapangan, perlu membimbing peternak yang tergabung dalam kandang kelompok, melakukan inisiasi membentuk kelembagaan kelompok ternak dalam rangka mempercepat proses pemberdayaan ternak dan mempercepat proses adopsi teknologi, memperlancar proses pemberian bantuan, peningkatan produktivitas dan produksi usaha ternak yang dilakukan serta meningkatkan hasil pendapatan kesejahteraan ternak.
Kesimpulan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan kelompok hidup makmur cukup efektif dan perlu adanya dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan agar kelembagaan kelompok dapat lebih dinamis lagi dan dapat menjadi motivasi serta menginspirasi kelembagaan kelompok yang terbentuk. Kelebihan, bahasa yang digunakan boleh sangatlah mudah dipahami membaca. Secara penulisan sangatlah beruntut bersubab berkesinambungan. Yang kedua, kekurangannya yaitu volume jurnal dan tahun tidak dicantumkan. Kajian pustaka masih kurang lengkap dan tahunnya sangat lama, kurang relevan. Ide penelitian yaitu penelitian sapi potong dari berbagai jenis, tidak melulu sapi lokal yang banyak diternakkan peternak umum. Ya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan dapat saya presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.